Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman, selamat datang di video pertemuan ke-6 ini, di mana kita akan membahas salah satu topik yang sangat penting dalam perkembangan ekonomi Indonesia, yaitu tentang bagaimana Bank Indonesia mengambil berbagai upaya besar untuk mendorong pertumbuhan perbankan syariah. Jadi teman-teman, perbankan syariah itu bukan hanya sekedar bank tanpa bunga, tetapi sebuah sistem keuangan yang dirancang untuk menjaga stabilitas ekonomi, meningkatkan pemerataan kesejahteraan, memperkuat industri halal, dan menghadirkan transaksi yang lebih aman, adil, dan transparan sesuai prinsip Islam. Bank Indonesia memiliki peran besar dalam mendorong perkembangan industri ini, tidak hanya sebagai regulator bank, tetapi juga sebagai pengendali moneter syariah, pemimpin inovasi digital syariah, penggerak ekonomi halal, pembentuk kebijakan pasar keuangan syariah, dan motor penguatan literasi keuangan syariah masyarakat. Yang berikut yaitu peran strategis Bank Indonesia dalam ekosistem keuangan syariah. Nah teman-teman, sebelum kita bahas inisiatif satu persatu, kita harus memahami dulu bagaimana posisi Bank Indonesia dalam sistem keuangan syariah. Jadi, Bank Indonesia tidak hanya berfungsi sebagai bank sentral yang mengatur uang kartal atau suku bunga, tetapi Bank Indonesia memiliki peran yang jauh lebih kompleks, terutama setelah Indonesia masuk ke era revitalisasi ekonomi syariah. Di sini peran BI mencakup sebagai otoritas moneter syariah. Bank Indonesia menyediakan instrumen-instrumen moneter khusus yang sesuai syariah seperti suku Bank Indonesia, instrumen pembiayaan, likuiditas syariah, instrumen pasar uang syariah. Kebijakan pengelolaan cadangan likuiditas bank syariah, semua ini berfungsi untuk menjaga stabilitas keuangan syariah nasional. Sebagai pengendali sistem pembayaran syariah, BI mendorong sistem pembayaran syariah semakin maju, seperti kris syariah, digitalisasi zakat, infak, sedekah, wakaf, infrastruktur transaksi halal, pembayaran syariah berbasis aplikasi mobile. Sebagai penggerak ekonomi syariah nasional, peran ini menjadi BI bukan hanya mengatur bank, tetapi mengembangkan sektor real syariah, yaitu UMKM halal, pariwisata halal, industri makanan minuman halal, pesantrenpreneur, program ekonomi daerah berbasis syariah. Dengan 3 peran besar ini, Bank Indonesia menjadi pusat transformasi ekonomi syariah modern. Pembahasan yang berikut yaitu instrumen moneter syariah yang diperkuat oleh Bank Indonesia. Nah teman-teman, perbankan syariah tidak mungkin tumbuh tanpa didukung oleh moneter syariah yang kuat. Karena bank syariah tidak boleh menggunakan bunga, maka Bank Indonesia menyediakan mekanisme moneter yang sesuai prinsip syariah. Instrumen tersebut meliputi suku Bank Indonesia. Instrumen ini memungkinkan Bank Indonesia mengelola likuiditas tanpa riba. BI melakukan lelang sukuk secara berkala sehingga Bank Indonesia bisa menempatkan kelebihan dana, mendapatkan imbal hasil halal, serta menjaga kestabilan aset. Pasar uang syariah antar bank merupakan sarana perbankan syariah untuk saling meminjam dana jangka pendek menggunakan akad syariah seperti mudharabah, musyarakah, murababah, dan wakalah. Nah, instrumen likuiditas syariah jangka pendek, instrumen ini berfungsi sebagai safety net agar bank syariah tetap stabil saat membutuhkan dana mendadak.
Jadi, penguatan moneter syariah ini adalah fondasi utama yang menjadikan bank syariah mampu berkembang setara dengan bank konvensional. Pembahasan ketiga yaitu digitalisasi sistem pembayaran syariah di Indonesia. Nah, teman-teman, kita masuk ke bagian yang sangat modern dan sangat disoroti akhir-akhir ini, yaitu digitalisasi. Bank Indonesia memahami bahwa masa depan keuangan itu digital. Maka, Bank Indonesia melakukan transformasi besar dalam menciptakan sistem pembayaran syariah berbasis teknologi, yaitu kris syariah. Kris syariah menjadi terobosan penting dalam transaksi zakat, infak, dan sedekah. Ada juga wakaf uang, pembayaran di pesantren, serta UMKM halal, dan juga usaha makanan halal. Kris syariah difatwakan halal karena dilengkapi mekanisme penyelesaian transaksi berbasis akad syariah. Digitalisasi transaksi di SWAF, Bank Indonesia mengintegrasikan ekosistem zakat dan wakaf agar dapat diakses digital, pembayaran lebih cepat, lebih transparan, lebih mudah dilacak, dan lebih aman, dan juga lebih efisien. Blueprint sistem pembayaran Indonesia. Dalam blueprint ini terdapat roadmap khusus untuk mempercepat digitalisasi pembayaran syariah yang mendukung keuangan publik syariah, donasi sosial syariah, Kongres halal. Dengan digitalisasi ini, bank syariah tidak lagi tertinggal di era finansial. Nah, pembahasan yang keempat yaitu pengembangan pasar keuangan syariah nasional. Nah, teman-teman, pasar keuangan syariah adalah jantungnya industri perbankan syariah. Bank Indonesia memperluas pasar keuangan syariah dengan memperkenalkan instrumen pasar uang syariah yang lebih beragam seperti repo syariah, suku jangka pendek, dan instrumen pembiayaan berbasis aset. Benchmark pasar uang syariah agar harga instrumen syariah menjadi lebih transparan, akuntabel, dan mudah diprediksi. Pendalaman pasar keuangan syariah dengan menyediakan platform transaksi digital khusus syariah. Pengembangan pasar keuangan syariah akan membuat bank syariah mampu menyalurkan pembiayaan lebih besar, meningkatkan likuiditas, menarik investor asing, serta memperkuat stabilitas nasional. Nah, pembahasan kelima yaitu ekonomi real syariah sebagai penopang pertumbuhan perbankan syariah. Nah, teman-teman, Bank Indonesia menyadari satu hal, yaitu bank syariah akan tumbuh bila ekonomi real syariah juga berkembang. Karena bank syariah sangat bergantung pada aktivitas produksi, perdagangan, dan sektor halal, maka Bank Indonesia mengembangkan berbagai program halal value chain, sebuah rantai produksi, distribusi, dan pemasaran. Hal yang mencakup yaitu pertanian syariah, makanan minuman halal, kosmetik halal, fashion muslim, logistik halal, farmasi halal. Bank syariah masuk sebagai penyedia pembiayaan untuk seluruh mata rantai ini. Rumah produksi halal atau RPH, UMKM yang belum mampu sertifikasi halal akan difasilitasi melalui program ini. Pesantrenpreneur, program Bank Indonesia ini mendorong pesantren menjadi pusat kemandirian ekonomi syariah. Dengan menguatkan sektor real syariah, Bank Syariah
memiliki nasabah yang jauh lebih banyak dan sehat. Pembahasan keenam yaitu edukasi, sosialisasi, dan penguatan literasi keuangan syariah. Nah teman-teman, kebijakan yang bagus tidak akan efektif tanpa pemahaman masyarakat. Maka Bank Indonesia membuat berbagai besar untuk meningkatkan literasi. Indonesia Syariah Economic Festival atau ISEF, Festival Ekonomi Syariah atau FSR, seminar nasional dan internasional, pelatihan mahasiswa dan akademisi, program publikasi buku dan riset syariah, sosialisasi langsung ke masyarakat. Melalui peningkatan literasi, masyarakat menjadi semakin percaya bank syariah, semakin paham produk syariah, dan lebih tertarik menggunakan pembiayaan syariah, lebih mudah bertransaksi halal. Pembahasan ketujuh yaitu arah masa depan Bank Indonesia dalam pengembangan perbankan syariah. Nah teman-teman, bagian terakhir ini berisi pandangan jangka panjang. Bank Indonesia mengarah pada digitalisasi penuh sistem syariah nasional, termasuk open banking syariah, mobile banking syariah, dompet digital syariah, dan integrasi data halal nasional. Internasionalisasi pasar keuangan syariah Indonesia agar menjadi pusat keuangan syariah dunia. Integrasi keuangan sosial Islam dan perbankan syariah agar zakat, wakaf, dan donasi bisa dikelola secara produktif. Penguatan industri halal global mempersiapkan Indonesia sebagai pusat industri halal terbesar dunia. Pembahasan yang ke-8 yaitu peran Bank Indonesia dalam mendorong kolaborasi industri keuangan syariah. Nah teman-teman, salah satu aspek yang sering dilewatkan orang ketika membicarakan perkembangan perbankan syariah adalah tentang kolaborasi lintas lembaga. Padahal Bank Indonesia justru menjadi penggerak utama agar industri keuangan syariah tidak berjalan sendiri-sendiri. Jadi Bank Indonesia memahami bahwa bank syariah, lembaga zakat, industri halal, pesantren, lembaga keuangan mikro syariah, dan fintech syariah tidak dapat berdiri masing-masing. Harus ada koordinasi yang terintegrasi supaya pertumbuhan ekonomi syariah lebih bisa berjalan cepat dan menyentuh seluruh lapisan masyarakat. Dalam upaya kolaborasi ini, BI melakukan kolaborasi dengan Otoritas Jasa Keuangan atau OJK. Tujuannya untuk menciptakan regulasi yang selaras antara kebijakan moneter syariah, yaitu tugas BI, pengawasan perbankan syariah, itu tugas OJK. Contohnya, BI memperkenalkan instrumen likuiditas syariah baru. OJK harus memastikan bahwa bank syariah memiliki pedoman implementasi yang tepat agar tidak menimbulkan risiko. Kolaborasi dengan Kementerian Keuangan terutama dalam perkembangan suku negara, pembiayaan syariah nasional, pengelolaan APBN berbasis prinsip syariah. Melalui sinergi ini, bank syariah bisa memanfaatkan sukuk negara sebagai instrumen aman dan halal untuk penempatan dana. Kolaborasi dengan Badan Wakaf Indonesia dan Bajnas ini bertujuan untuk mengintegrasikan zakat, wakaf, sedekah, program sosial Islam ke sistem pembayaran digitalisasi serta ke perbankan syariah. Kolaborasi dengan Kementerian Perindustrian, Kemenparekraf, dan Kementerian UMKM untuk memperkuat rantai nilai halal nasional. Dengan kolaborasi seluas ini, ekosistem syariah Indonesia berkembang bukan hanya pada sisi keuangan, tapi juga pada sektor produksi, distribusi, dan konsumsi.
Yang berikut yaitu pembahasan ke-9, peran BI dalam mendorong kompetisi yang sehat antara bank syariah dan bank konvensional. Nah teman-teman, ini penting karena selama bertahun-tahun bank syariah sering dianggap kalah bersaing dengan bank konvensional. Jadi Bank Indonesia berperan membuat karena kompetisi lebih seimbang supaya bank syariah tidak tertinggal. Ada beberapa langkah besar yang dilakukan Bank Indonesia untuk menciptakan kompetisi yang sehat. Menyediakan infrastruktur digital setara misalnya kris syariah dan kartu debit syariah yang kompatibel dan sistem pembayaran nasional, sehingga bank syariah bisa memberikan layanan cepat seperti bank konvensional. Penyediaan insentif kebijakan, Bank Indonesia juga memberi dukungan khusus kepada bank syariah yang memperluas pembiayaan UMKM, menyalurkan pembiayaan sektor prioritas, memperkuat digitalisasi, meningkatkan inklusi keuangan syariah, pengembangan produk moneter syariah yang lebih kompetitif supaya bank memiliki instrumen likuiditas yang bersaing dengan produk konvensional seperti obligasi atau SBI. Mendorong konversi bank konvensional ke bank syariah. Langkah besar ini terlihat pada Bank Aceh Syariah, Bank NTB Syariah, rencana konversi beberapa BPD lain. Dengan bertambahnya bank syariah daerah, kepercayaan publik semakin meningkat dan pasar syariah semakin besar. Pembahasan ke-10 yaitu inovasi pendanaan dan pembiayaan syariah. Nah teman-teman, Bank Indonesia juga mendorong inovasi pembiayaan syariah sebagai strategi memperkuat bank syariah. Inovasi-inovasi ini meliputi peningkatan pembiayaan bagi sektor UMKM. Bank Indonesia memberikan prioritas besar kepada UMKM karena sektor ini merupakan tulang punggung ekonomi syariah. Bank syariah diberi ruang lebih luas untuk pembiayaan murabahah UMKM, akad mudharabah untuk usaha mikro, akad musyarakah untuk usaha rintisan, pembiayaan ijarah untuk pengadaan alat produksi, pengembangan biaya hijau atau green financing syariah. Ini adalah pembiayaan syariah untuk sektor energi terbaru, pertanian organik, teknologi ramah lingkungan, industri hijau. Konsep pembiayaan hijau syariah mendapat perhatian dunia karena memadukan keberlanjutan dan nilai moral. Jadi teman-teman, inti dari seluruh pembahasan ini adalah bahwa Bank Indonesia tidak hanya berperan sebagai regulator atau pembuat kebijakan, tetapi juga sebagai penggerak utama, fasilitator, inovator, dan katalis dalam mewujudkan pertumbuhan perbankan syariah yang sehat, modern, inklusif, dan berdaya saing global. Upaya tersebut dilakukan secara menyeluruh, bersifat jangka panjang, dan dipersiapkan untuk memastikan bahwa perbankan syariah mampu memberikan kontribusi nyata bagi stabilitas ekonomi nasional dan kesejahteraan umat. Nah sekian pembahasan ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.